Yuk. Yuk. Bapak tinggal di mana? Mic-nya mana? Duduk aja, nanti copot alat kelaminnya. Tinggal sekarang apa rumahnya? Tinggal di mana aslinya? Surabaya. Surabaya. Kesini Iya. sama siapa? Apa? Ke RDI sama siapa? Sama ini istri. Sama istri. Tapi istri kedua. Istri kedua. Yang pertama meninggal. Anaknya berapa? Udah punya anak, Pak. Nggak punya anak? Iya. Sama istri yang kedua, anaknya berapa? Dapat anak berapa? Anak kedua 2. Sama istri yang pertama nggak dapat anak? Enggak. Istri yang kedua dapat anak 2? Ada 2 udah rumah tangga semua. Bapak dari istri yang kedua dapat anak 2? Enggak. Belum. Masih dapat 5 tahun, Pak Haji. Oh, Bapak nikah belum dapat anak? Iya. Istri bawa anak? Iya. Oh iya. Sehari-hari apa kegiatannya? Saya ya nggak kerja. Nggak kerja. Ya sebetulnya kan sambil online ya. Online jualan apa? Loh, mobil. Oh, supir online. Iya, Surabaya. Di Surabaya. Iya, Pak Haji. Ke RDI apa hajatnya? Kalau ke RDAY dulu saya kan pernah bilang Pak Haji, saya dulu privat kan. Ya. Waktu hari Idul Adha kan, Pak Marco. Iya. Hajat saya dulu itu memang golek sangune mati, jadi cari sangune akhirat. Iya. Kan istri meninggal. Iya. Jadi saya nggak kecimbung apa, cuma saya itu mau cari sangune akhirat. Jadi pokoknya sekedar kerja itu sekedar Pak Haji. Tapi berhubung melihat YouTube-nya Pak Haji, Iya. kok bilangnya nggak kerja kok bisa kaya? Iya, Ya duit udah, nyari paksain kita. kesini. Iya. Duit nyari kita. Iya, paksain Rezeki kesini. ngejar kita. Iya. Iya. Nanti diajarin ya. Oh, udah jadi. Boleh. Yuk, sebelahnya. Sebelahnya. Oke. Nama Wahyu, Wahyu tinggal di mana yuk? NTB. NTB. Iya. Sehari-harinya apa yuk? Warung. Kegiatannya? Warung. Hah? Warung. Warung. Oke. Kesini sama siapa? Sendirian, udah 2 kali ini. 2 kali. Iya. Hajatnya Pertama apa kita- yuk? Ya supaya lunas utang, dapat uang. Boleh. Tadi ajarin ya yuk. Sebelahnya. Nama. Terima kasih Pak Haji, nama saya Suwartono, asal dari Riau Pekanbaru. Iya. Ya, saya Sehari-hari. saya tadinya itu bisnis buah sawit, toke sawit dan pupuk. Iya. Setelah itu saya ya mengalami kebangkrutan atau ya jatuh gitu Pak Haji sebanyak 20 miliar. Habis itu orang rumah istri saya itu sering melihat YouTube Pak Haji RDAY. Iya. Akhirnya tertarik dan didukung oleh anak saya. Ya. Alhamdulillah sehingga saya sekarang bisa berhadapan dengan Pak Haji dan hajat saya satu, amanah saya ingin selesai. Alhamdulillah sekarang tinggal 4 miliar lagi yang harus diselesaikan. Boleh. Maka ya dari itu kami ya ingin untuk menyelesaikan dengan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Pak Haji. Boleh. Tadi ajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan, Pak. Dari Semarang. Sehari-hari. Sehari-hari saya sebelumnya bisnis pupuk. Ya. Cuman kemarin kena tipu karena saya ikut investasi ternyata nggak keluar. Nah, itu sebagian besar uang pinjaman. Makanya saya udah nggak dipercaya oleh beberapa mitra maupun teman yang ngasih barang itu. Oh iya. Iya. Jadi kesini saya terus terang kondisi kosong, pengen Kesini sama siapa? sendiri ya. Istri Oh, udah iya. meninggal 4 tahun yang lalu. Jadi nggak punya istri. Ya.
Oke, kita ada Mbak Betina nggak mau? Ya saya minta bantuan Pak Haji untuk bisa pulih kembali Pak. Ya, tadi ajarin ya. Ya. Yuk belakangnya, nama. Nama saya Juwadi, asli Madiun. Ya, Di sini tinggal di Depok. sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya kuli bangunan, khususnya di marmer. Marmer. Iya. Nah, Jadi tukang apa jadi kenek? tukang, jadi tukang. Oh, iya. Kerjanya harian apa borongan? Kadang-kadang harian, kadang-kadang borongan gitu. Oh iya. Nah, sementara ini vakum karena kena musibah, Musibahnya apa? ditabrak motor. Oh iya. Iya. Kok nggak mati? Enggak, alhamdulillah enggak. Hah? Ya, sekarang masih ada apa gegar otak di kepala Gampang. Kesini sama siapa? sama istri. Gampang. Ya, Masnya kalau pengen normal lagi, setiap hari masnya yang copot celana dalam istrinya, jangan istrinya yang copot. Jadi masnya yang melorotin ke bawah, dicopot. Nanti celananya dipakai di kepala buat tidur. Dan harus makainya dari jam 8 pagi sampai besok pagi. Nggak boleh malam, jam 9 malam nggak boleh, jam 10 malam nggak boleh, harus jam 8 malam sampai besok pagi. Tapi harus emasnya yang nyopotin, dan nyopotinnya nggak boleh dari belakang, dari depan. Dan nyopotinnya nggak boleh napas. Kalau napas masih nggak bakal kuat, pasti langsung masuk UGD. Gimana mau nenen orang melorotin celana dalam, nenennya di mana? Nenennya kan di Monas. Celana dalamnya di lobi. Melorotinnya di bawah, jadi masnya nggak bakal bisa nenen. Lah gimana kalau sok sambil nenen melorotin ini? Nggak bisa lah. Tapi bahaya Pak Haji kalau main sampai di pelorot nanti langsung itu apa? Langsung naik seterusnya. Oh, iya. Kalau udah naik dia bahaya, langsung pegang gini aja. Jangan, nanti sebelum dicopotin celana dalam istrinya, sebelum celana dalam istrinya dicopot, Sudah agresif, aku ini. sebelum celana dalam istrinya dicopot, alat kelamin istrinya dipasang NCB dulu. Tahu kan Pak, NCB listrik? Pasang ya. Kalau istrinya mau ngoyo, ceplak. Bapak sama Ibu nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Enggak ya? Enggak senyum-senyum? Masa? Iya. Oke, Ibu pinjem mic-nya. Nanti diajarin ya Pak. Yuk, Ibu mic-nya ambil. Nama. Ini udah nih nama. Assalamualaikum. Tinggal di mana? Saya dari Sulawesi Selatan, Pak. Ya. Dari Ibu Haja Farida. Jadi Saya apa datang kegiatannya? hajat saya. Jual beli pakaian jadi, Pak. Hah? Jual beli pakaian jadi. Oh iya, hajatnya apa? Hajatnya tajir dan melintir, Pak. Oh iya. Iya. Man, ini bangkunya geser man, biar ibunya enggak. Yuk sebelahnya, tadi ajarin ya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Dwi Ningsih dari Kediri, Pak Haji. Kediri, kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri. Apa sehari-hari? Apa ya? Sehari-hari apa kegiatannya? Jaga lansia, Pak, kadang. Hah? Jaga lansia. Jaga lansia pasien stroke itulah. Jaga lansia. Orang sakit stroke. Iya. Oh iya. Mau tanya, dulu kan 10 tahun saya kecelakaan tuh, Pak Haji. Kakinya mesle itu loh. Terus setahun kemudian sembuh. Terus berapa tahun kemudian buat kerja itu jatuh lagi, terus renggang lagi saya sampai sekarang masih
sakit jadi gak bisa lari, gak bisa cepat, jadi sekarang udah gak kerja lagi. Pas Sekarang keluhannya apa? ya itu masih sakit lagi, masih apa? Buat lari itu nggak bisa. Jadi Buat lari nggak bisa. Jadi Kalau nggak ibu mau bisa. latihan lari bisa gak nih abis ini nanti bentar lagi di hanggar bawah. Saya punya anjing herder 7. Tak lepas. Kalau ibu bisa lari pasti sembuh. Pasti lari gak? Kan dilepas anjing herdernya. Pasti lari gak ibu? Lari lah. Sembuh gak? Sembuh. Jadi ibu sembuh karena takut. Gampang bu. Colek alat kelamin ibu, balurin ke bagian yang sakit. Ini berlaku semua. Colek alat kelamin ibu, dibalurin ke yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karamanya anak yatim RDI Kandang Embeh, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, penyakit saya sembuh. Setiap hari bangun tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali selama 9 hari. Nanti ibu sembuh. Kalau cowok apa sih? Sama alat kelamin bapak ya dicopot dulu. Kan kalau kalau nggak dicopot nggak bisa dong. Hah? Wah lebih manjur lagi. Bisa taruh di otak, bisa. Yang paling manjur alat kelaminnya ibu atau alat kelamin pasangannya? Yang paling manjur? Enggak, kalau centong buat nyentongin duit. Buat manggil kayak Haji Marco bisa manggil ratusan miliar tiap hari. Jadi centong buat nyentongin duit. Nah nanti ibu praktekin. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Noneng dari Sukabumi. Oneng bukan di Noneng. DPR, Neng. Noneng bukan Oneng. Hah? Noneng Oh, dari Noneng. Sukabumi. Pak Haji boleh nanya enggak? Boleh. Aku kan ditinggal suami, tinggal sama anak 3 orang. Cerai mati, cerai hidup, Cerai Neng. mati, baru Cerai 5 mati. bulan. Umur Iya, berapa? 45. 45. Di rumah 3 orang sama anak. Pakai mic deketin, Neng. Di rumah 3 orang sama anak. Iya. Mau kerja aku ngelamar kerja tapi enggak jadi-jadi, udah 3 kali kerja aku enggak jadi-jadi. Itu apa kendalanya, Pak? Aku di rumah kan enggak ada siapa-siapa. Mbaknya mau kerja apa? Jadi kayak ART. Di mana? Di Tangerang, di Cibubur. Udah 3 kali, udah mau udah mau. Jadi kalau berangkat mbaknya jadi ART nanti anak sama siapa di rumah? sama yang gede kan enggak ada uang di rumah. Aku Nanti ditinggalin saya anak ajarin dong. tanpa kerja duit datang ya. Iya. Nanti saya ajarin ya. Nggak Iya. usah kerja. Iya. Di rumah aja. Ntar Jadi saya enggak ajarin. boleh kerja ya, Pak? Nggak usah. Iya. Manggil duit aja. Iya. Banyak telanjang bulat mangap. Udah duit datang. Iya duitnya masuk. Kan nyedot. Saya kan ditinggalin utang Pak Haji itu sama. Nanti bisa kebayar tanpa Ya, amin, harus Pak Haji. kerja ya. Tadi ajarin. Yang penting Itu mangap. saya Pak Haji. Assalamualaikum. Yuk, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Tonah dari Blitar. Bintaro. Blitar. Oh Blitar, Jawa Timur. Iya. Sehari-harinya apa? Nganggur Kesini sama siapa? sendiri. Sendiri. Iya. Terus hajatnya apa? Mau lunas utang sama ingin kaya raya itu aja. Oke, tadi ajarin ya. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina dari Majalengka. Ya. Tujuan saya ke sini tuh gimana, mau ngadu tuh Pak? Mau ngadu? Curhat. Ngadu alat kelamin? Mau ngadu apa? Oh curhat Pak Haji. Gini, anak saya tuh 2 meninggal 1, tinggal 1. Yang 1 teh kuliahan kebidanan. Terus kuliah kebidanan tuh Deketin mic-nya. kedosenan. Deketin mic-nya. Terus nikah juga itu tuh kapaksa teh karena nikah sama anak teman saya gitu, teman waktu SMP. Udah gitu anak saya lagi honor nggak boleh, katanya berapaan, cuman honor 300.000 500.000, ternyata kan kasihan, apaan dari saya, tapi saya karena kasihan saya dibikinin rumah Pak, rumah dikasih tahun 2017 bikin, 2018 beli mobil Agya-nya sih enggak, malah dibeliin mobil Corolla, uangnya nggak dikembalikan ke saya. Terus Pertanyaannya apa?
Jadi pengen anak saya balik lagi ke rumah saya, di rumah saya sendirian. Oh, ibu pengen anaknya balik. Balik terus pengen Ninggalin kerja. suaminya. Meninggal suami saya. Enggak ninggalin mantu. Iya, dan menantunya juga jahat. Iya, maksudnya anak ibu balik ke rumah, Heeh. ninggalin mantu. Iya, terus nanti kalau ke situ saya diusir Pak Haji. Sama anak apa Sama mantu? sama mantu malah masuk rumah saya. Kenapa nggak tuker tambah mantu aja? Terus gini Pak Haji, orang rumah saya besar gitu, perkara luas, disuruh dijual udah 2 kali ke saya disuruh dijual. Yang suruh jual siapa? Mantu, dusun. Mantu. Heeh. Oh iya. Jadi gimana kasihan anak saya kerja enggak, apa-apaan dari saya. Gampang, ibu cari cobek yang dari batu yang buat ngulek cabe. Iya. Ibu sambil ngomong, tinggalin anak saya, tinggalin anak saya, tinggalin anak saya, tinggalin anak saya. Nanti ibu cari dalamnya putri ibu, taruh di bawah beras, diuruk pakai beras. Nanti putri ibu pulang. Alhamdulillah. Nanti mantu ibu ninggalin putri ibu. Yang keduanya Pak ya, yang kedua. Saya kan suami saya orang Cianjur. Udah gitu tuh saya ngikuti aja karena gimana? Saya Apa? ngikuti kemauan suami. Pak, nikah tahun 98. 1998. Iya. Pas orang-orang kerusuhan ibu kawin. Alhamdulillah. Orang-orang demo ibu kawin. Alhamdulillah. Udah gitu tuh Pak Haji. Saya ngikuti aja ya. Jadi gimana? Nakal suami saya ke istri aja, punya anak 4 dari 4 istri. Udah saya ngikuti. Jadi ibu istri yang keberapa? Yang ke-1 saya. Istri yang ke-1. Suami ibu istrinya 4. Ya. Nikah siri ada yang nikah, ada yang enggak gitu. Banyak. Tapi kan udah mati kan? Mati tahun 2021. Alhamdulillah. Jadi nggak nambah istri lagi dong. Jadi gini Pak, kan ada aset yang di Cianjur, uang saya yang dibeliin karena saya selain. Pertanyaannya apa? Gini, pengen itu tuh rumah kontrakan 6 pintu sama tanah di desa Mati, kalau rumah dan kontrakan di desa Hegar mana. Sekarang tuh mau dijual tuh dihalangin aja sama kakaknya. Pertanyaannya apa? Ingin dijual biar kakaknya nggak nakal gitu Pak Haji. Oh gampang. Ibu tulis hajatnya ibu colek alat kelamin ibu, taruh di tulisan itu, terkabul. Colek alat kelamin ibu, terkabul. Terkabul. Sampai kertasnya bisa terbang. Tuh. Ibu tahu gak zaman dulu, zaman kita kecil, penggarisan digosok-gosok. Oh iya. Terus di rambutnya bisa berdiri. Kertas bisa berdiri, itu juga begitu cara ngetesnya. Oke? Jadi tulis namanya, terus colek alat kelamin ibu, tempelin di tulisan itu. Kalau tulisan itu berdiri bisa terbang, langsung terkabul. Kalau enggak ya alat kelamin ibu dicopot. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Yani Mariani dari Depok. Kesini sama? Saya yang lagi sakit Pak Haji. Yang sakit apa? Itu yang geger otak. Oh yang geger Yang otak. kecelakaan ditabrak orang Pak Haji. Oh, makanya iya. saya kesini, maksudnya udah. Pertanyaannya apa? Udah 4 bulan ya, maksudnya nggak kerja biar dapat uang gitu. Gampang. Bisa gak ibu nenenin suami? Ibu tahu tuyul, orang yang miara tuyul kaya raya gak? Kaya raya. Hobinya tuyul apa Pak? Nenen. Jadi ibu nenenin suami, anggap aja nenenin tuyul. Tiap hari Pak Haji. Tiap hari. Tiap hari. Udah nggak? Udah. Sekarang pertanyaan ibu masih ada gak pentilnya? Masih Pak Haji. Mana lihat? Bapaknya ngeliat. Oh bapaknya ngeliat. Jadi nenen aja Pak tiap hari. Iya nenen juga. Tiap hari. Sehari berapa kali Pak Haji neneknya? Sehari 2 kali mau tidur sama bangun tidur. Ya. 99 kanan, 99 kiri. Udah gitu saya mau ada niat pengen usaha Pak Haji, kecil-kecilan. Soalnya kan tiap hari kerja jaga seblak. Tiap hari cuma dibayar 55.000. Terus Nanti kalau ibu nenen bisa cair 10 miliar tanpa kerja. Amin, amin. Yang penting, pasti ya Pak Haji yang ya. penting nenen ibu dipakein chat tulis 1 miliar. Pak Haji yang nulisin gitu. Ya. Yuk sebelahnya. Makasih ya Pak Haji. Belakang. Nama. Nama Farida dari Lampung. Pengen Ya. silaturahmi sama Pak Haji. Ya. Ini Pak Haji waktu tanggal 17
Mana suaranya nggak kedengeran? Udah ikut pribadi Sentul. Udah dapat centong sama udah yang 10 juta itu. 10 juta yang kemarin itu Pak Haji, bunganya 300 bulan saya bayarnya selama 36 bulan. Sekarang belum ada yang masuk. Saya minta tolong benar sama Pak Haji. Kesini aja pinjam Pak Haji ongkos. Iya, tadi ajarin ya. Pulang rencana besok pagi. Boleh, Udah tadi ketemu ajarin. Pak Haji. Minta ongkos pulangnya besok Pak Haji ya. Ya. Mohon bantuannya. Yuk sebelahnya. Nama. Ini ditagih terus yang 10 juta. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Sari Pak Haji dari Lampung sama dengan Ayu Farida ini. Kemarin kita juga ikut privat, ikut dapat centong Pak Haji. Dan sampai sekarang masih hutang. Saya nggak punya suami, anak 8. Boleh. Karena seksi ini mau berubah nasib Pak Haji. Boleh. Jadi sampai sekarang belum ada yang masuk. Saya mohon Boleh, tadi ajarin ya. minta ongkos untuk besok Pak Haji. Ya, sebelahnya. Iya, terima Yo. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Nurda Iswati dari Jambi. ya. Tujuan saya ke sini Pak Haji, pertama saya ini sakit kaki, Kayak gimana? denyut-denyut siang malam Pak Haji. Denyut-denyut. Sebelah kiri ini, Kata dokter sakit apa? katanya saraf kejepit. Oke, kalau saraf kejepit, ibu oles alat kelamin ibu taruh di kaki. Sama mandinya wajib jam 00. Itu obatnya. Ya saya sudah setahun setengah ngikuti untuk Pak Haji, sudah saya praktek. Iya, meraktekinnya itu aja. Pokoknya gini Bu. Kalau memang hajatnya RDAY belum terkabul, ulangi lagi. Banyak tamu RDAY saya tanya, bos, lu udah pernah ke RDAY belum? Belum. Nah lu kok pengen maksain ketemu gue karena hajat saya cair 300 miliar. Tamunya RDAY goblok-goblok. Kok goblok-goblok? Karena dia berharap. Nah kenapa? Nggak boleh, jalanin, syukurin, nikmatin. Makanya kadang Pak Haji, saya udah sedekah tapi saya belum terkabul. Sampai kiamat nggak bakal terkabul. Kok gitu Pak Haji? Lalu berharap. Nggak ada dong berharap. Kayak orang berak aja, berak cepluk, tainya lari kemana-mana. Emang ibu lihat mana sampai mana tainya tadi ya? Tainya sampai mana tainya? Nggak ada. Haji Marco nih meraktekin ilmu RDAY selama 7 bulan. Dia protes ke RDAY. Mana hajat saya belum terkabul 7 bulan? Saya bilang sampai kiamat nggak bakal terkabul. Karena protes. Jadi gimana? Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah saya bilang kamu liburan ke luar negeri. Dia liburan lah ke luar negeri. Tapi tuntutannya ke RDAY duitnya nggak ada. Ya mana gue tahu. Alhamdulillah Allah kasih jalannya liburan ke luar negeri dari temennya duitnya. Baru seminggu di Eropa semua hajatnya terkabul yang gede-gede, yang kecil-kecil. Nah kita suka nanya, saya udah sedekah mana hajatnya? Sampai kiamat nggak bakal terkabul. Sampai kiamat nggak bakal terkabul. Kenapa? Karena nuntut. Emang yang ngabulinnya gua, yang ngabulin kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu-ibu sama bapak kan nggak mikir. Habis mikir, komen. Habis komen, bikin grup yang tidak terkabul. Jadi bikin grup. Jadi kita makin jauh dari Allah. Janganlah bikin grup sama orang-orang yang gak terkabul. Bikin grup sama orang yang terkabul. Jadi kalau kita gak terkabul, jangan ngikut. Haji Marco alhamdulillah liburan ke luar negeri. Mulai terkabul, mulai terkabul, mulai terkabul, mulai terkabul. Ini kan bapak dan ibu enggak. Bikin grup sakit hati. Aduh. Makin jauh. Hah? Enggak boleh. Sifat 18 tuh sifat bangsat, biadab. Udah jengkelan sama RDAY. Mancing jengkel RDAY. Kepancing jengkel sama RDAY. Komen RDAY. Enggak ada lah. Jalanin. Jadi kita jalanin, kalau kita petani ya petani, kalau kita perampok ya perampok, kalau kita penipu tukang tipu, begitu. Ini enggak. Kapan ya hajat gue terkabul? Enggak lah, enggak ada. Jadi ibu tidak boleh bergaul sama orang yang tidak terkabul. Mendingan sendirian aja, jangan ngekelompok. Kalau ngelompok
Lo tadi sama Pak Haji disuruh ini gak? Enggak, kok gue disuruh ya? Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Saya nggak nyuruh bapak-bapak liburan ke luar negeri, enggak. Saya nyuruh Haji Marco ke luar negeri. Kenapa? Karena saya lihat muka bapak muka desa. Nggak mungkin saya keluar negeri, nggak mungkin. Iya, alat kelaminnya pendek, nggak mungkin. Kalau alat kelamin pendek nggak cocok luar negeri. Begitu juga ibu, Pak Haji sampai hajat saya sampai hari ini nggak terkabul. Tidak akan mungkin terkabul sampai kiamat. Nggak mungkin terkabul sampai kiamat. Kenapa? Karena kita bawaannya protes. Kenapa? Nggak ada kenapa. Jalanin. Coba lo terangin mana mic-nya. Setelah gue bilang nggak mungkin terkabul sampai kiamat. Terus apa yang lo lakuin? Iya, ketika Pak Haji bilang seperti itu, saya sempat jongkol juga. Ya Allah, kayaknya gue salah nih. Tapi Pak Haji bilang, kalau mau terkabul harus jalan-jalan dulu. Bikin hati lu senang. Bikin lu bahagia, lupain masalah hutang, masalah problem yang ada di rumah. Bikin hati lu senang, hati senang, rezeki datang. Hati sedih, rezekinya pergi. Jadi saya, maaf sebelum saya ke Pak Haji, saya merinding nih. Saya udah kemana-mana ya Bu, sampai capek Bu, sampai pinjem uang sana sini sama mertua dimarah-marahin, orang tua juga marahin. Cari orang pintar, dari Ustadz Kiai maupun orang pintar dukun apa-apa, dari Banten, dari Sukabumi, di Bogor juga ada, Jakarta, Bandung, sampai saya ke Garut, ke daerah Pemumpuk. Jauh banget Bu. Itu hanya cari ingin seperti, aman cepat-cepat terkabul. Kadang-kadang kalau di mobil anak saya bilang, Pak, kita mau kemana lagi? Pak, ini udah malam, kita belum nyampe-nyampe gitu. Saya bilang, nanti kita bakal terkabul. Ternyata itu nggak gratis, semuanya pakai uang. Apalagi kalau saya pakai mobil. Itu aturan air yang seperti ini, itu cuma 10.000. Kalau saya bisa 2 juta. Harus harus beli air, belum suruh beli kambing segala macam. Janjiin hari Rabu besok, pokoknya bakal ada yang datang. Ternyata hari Minggu udah siap-siap, mau datang beli penggilingan saya. Pagi, siang, sore, akhirnya malam. Yang datang apa? Nyamuk yang datang. Sedih yang ada. Akhirnya pas saya datang ke kandang itu, kenapa saya sampai, maaf ya Bu, saya ada mobil Suzuki, ada mobil Grand Max, saya kasih ke kandang. Karena waktu itu memang saya udah nol, gak ada uang. Dan saya bilang, Mama, ini mobil Papa. Bapak mau sedekahin, Mama ikhlas nggak ikhlas. Yang penting Papa bahagia, Papa terkabul. Dan Pak Haji bilang, kalau di sini dipaksain, bikin Allah takjub dengan sedekah, dengan takjub juga dengan ibadah. Terus memuliakan anak yatim. Selama ini saya belum pernah memuliakan anak yatim. Paling-paling saya pas hari raya anak yatim itu ngasih 1 juta ke lurah atau ke RW untuk dibagi-bagiin. Dan belum pernah pegang anak yatim. Di sini saya yakin kenapa? Pertama ada tempatnya di sini ibadahnya, ada masjidnya, ada usahanya juga, ada anak yatimnya juga, ada ibadah-ibadahnya seperti anak-anak yatim baca Quran, Yasin, Tabarak, Waqiah, Ar-Rahman dan An-Nabas, dan baca salawat setiap hari dan ijab-ijab kabul setiap hari. Dan juga saya ketemu orang-orang yang utullah terkabul ke hajatnya. Jadi saya udah Mas, kita ikhlas. Dan kita disuruh sama Pak Haji untuk ibadah tahajud 7 bulan. 7 bulan itu nggak sebentar lah Bu, lama Bu. Apalagi kalau kita ngarep, aduh ini kapan. Karena itu prosesnya, itu ada prosesnya itu waktu, tenaga, hujan. Saya harus datang ke sini malam-malam, pulang malam. Karena saya bawa anak istri ke sini. Tapi karena saya punya tekad, kapan lagi saya udah mantap udah yakin di sini saya bisa terkabul. Ibu juga harus yakin, jangan bener nggak ya, kapan nggak ya, itu hari capek dan itu malah jauh Bu. Karena seolah-olah kita nggak percaya sama Allah. Karena yang ngabulin itu bukan Pak Haji, bukan anak yatim, tapi Allah. Sebagaimana kita Pak Haji ajarin untuk melakukan 7 bulan ibadah, karena selama ini sholat saya banyak yang bolong. Kadang-kadang 1 kali sholat tahajud dari malam sampai pagi. Jam habis sebelum subuh saya udah ngantuk.
tidur, kebangun bluk tidur. Bangun-bangun setengah 9, subuhnya ketinggalan. Malamnya udah nangis apa-apa, tapi besok-besoknya saya juga mulai lagi bimbang lagi, ada cari makan sana sini, cari hiburan sana sini, balik lagi ke rumah, problemnya sama. Jadi ketika saya datang ke Pak Haji suruh saya ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, saya lakuin. Dan waktu sebetulnya dalam 7 bulan itu ada yang kecil-kecil itu udah terkabul. Tapi kalau saya dan istri maunya besar yang miliaran. Dan itu butuh waktu dan proses. Kata Pak Haji, kenapa Haji Marco datang ke kandang mukanya muka berak? Karena habis berantem sama istri. Istri saya bilang, Papa ini Bapak udah hampir 7 bulan tahajud. Kok Mama tahu? Ternyata istri saya bawa kalender. Ini Papa mulai tahajud Januari tanggal 1, berakhir pada bulan Juli tanggal bla 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 kayak gitu kan. Mana Pak, mana? Karena istri udah mulai ngomong-ngomong gitu, akhirnya saya Papa udah datang ke Pak Haji. Pas Pak Haji bilang, kenapa Haji Marco mukanya muka berak? Walaupun waktu itu Pak Haji bawa jus mangga ke saya, Pak Haji Marco minum dulu nih. Sebetulnya buat Pak Haji minum, tapi saya kasih minum. Tapi karena hati kita lagi bergejolak, itu rasanya jus mangga itu kayak hambar gitu ya. Dan saya ingin tahu jawaban apa Pak Haji bilang apa. Haji Marco, kalau Haji Marco perhitungan sampai kiamat nggak bakal terkabul. Saya ngomongnya begitu. Sampai kiamat nggak bakal hajatnya terkabul. Ya Pak Haji, ya salah dong gue dalam hati ya. Terus kalau mau Haji Marco mau terkabul harus bahagia, senang nanti Haji Marco. Kalau Haji Marco yang terkabul yang miliaran itu, Haji Marco harus liburan ke luar negeri dulu. Saya bilang ke luar negeri. Saya ini aja nggak ada ya, kadang-kadang saya realistik itu sebulan tuh 1.600.800 di rumah, karena rumah saya besar, ada pokoknya besar rumah saya. Jadi itu listrik juga pada AC, anak-anak pada pakai AC semua. Itu harus ada, belum buat makanan ternak segala macam, saya punya peliharaan. Jadi kata Pak Haji, lu liburan dulu deh keluar negeri kalau mau terkabul. Ya Pak Haji, gimana ya? Ya udah kata Pak Haji bilang begitu, saya pulang dalam hati saya ngegerutu juga. Sambil gerutu, pulang sambil gerutu. Sampai ustaznya gitu, Pak Haji Marco kenapa? Sampai wajahnya tuh kayak mau nangis gitu. Saya bilang, kayaknya salah deh saya dalam hati saya ini, saya blok ke sini. Tapi istri saya bilang tuh, Mama kata Pak Haji, jawabannya begitu, Papa harus liburan dulu ke luar negeri. Istri saya minta masuk, luar negeri uang dari mana Pak? Emang Bapak punya beli tiket, asuransi, hotel segala macam, transportasi dan makan? Enggak ada. Tapi Ibu, itu hasilnya dari anak yatim yang selalu saya bacakan, ijazah sama anak yatim, sedekah segala macam. 2 hari kemudian 2 hari setelah kita berdebat, ya, Pak Haji. 2 hari setelah berdebat, dia ditelepon sama temennya dari luar negeri. Iya. Marco, kamu di Indonesia sedang apa? Saya sedang membantu sahabat saya yang mempunyai yayasan anak-anak yatim, anak-anak yang tidak punya ayah gitu. Sudah berapa lama? 7 bulan sebetulnya. Wah, kalau gitu kamu pasti mulai bosen dong, dan kamu harus jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saya bilang boro-boro ke luar negeri untuk makan hari-hari, maaf ya, kita gas bertugas segala macam harus kita bayar. Terus dia bilang, kebetulan istri saya dia sakitnya Alzheimer Pak Haji, suka blek aja langsung jatuh pingsan. Jadi dia bilang kita udah beli tiket segala macam, hotel segala macam untuk program keluarga, liburan keluarga. Mau nggak ikut sama saya gantiin istri saya dan anak saya juga pada ikut semuanya. Ya susunya juga. Ya saya mau. Nanti kamu saya kirim tiket, asuransi, terus uang saku ya, terus dan yang lain-lainnya lagi. Kapan berangkatnya? Ya seminggu ini, seminggu ini juga harus berangkat gitu. Saya datang ke Pak Haji, alhamdulillah saya ditawarin jalan-jalan ke luar negeri selama 45 hari, keliling Eropa. Dari Swedia sampai ke Rusia, itu dikeliling Inggris, Prancis semuanya dilewatin. Jadi kata Pak Haji, gue bilang apa, lo harus liburan dulu ya gitu. Sebelum berangkat liburan, ijab dulu sama anak-anak di sini. Jadi sebelum berangkat, jam 10 pagi saya mau berangkat,
ke airport karena jam terbang saya jam 2-an. Jadi saya ke sini pamit sama Pak Haji dan pamit sama anak yatim, dijamin sama anak yatim. Kata anak yatim, amin, amin. Hari pertama saya di Swedia, hari kedua saya di Denmark, di Copenhagen, hari ketiganya, hari ketujuhnya saya di Jerman. Jam 2 malam istri saya telepon, Mama mau ngomong. Mama ini tahu nggak, Mama ini jam 2 pagi, kenapa harus telepon? Istri saya bilang, iya Pak, lagi ada perlu gitu. Kenapa penggilingan kita yang udah 17 tahun itu 17 tahun nggak laku. 17 tahun Bu, bayangin Bu, itu udah saya nyari kemana-mana Laku Bu. 1,7 miliar. Itu Bu, jadi saya bilang harganya berapa? 2 sebenarnya itu. Boleh kurang nggak? 1,7 gitu, ya nggak apa-apa deh. Tapi harus bayar DP. Akhirnya itu yang 700 dibayar ke saya untuk DP dan sisanya pas nanti saya mau pulang ke Indonesia. Jadi ketika hati saya senang, rezeki datang. Terus ketika saya lupain masalah utang, masalah keluarga, maaf ya ketika kita susah, keluarga pada pergi semua, teman juga pada pergi. Jangan mau itu, telepon aja mereka udah nggak mau telepon saya, takutnya mereka dinyemin uang. Jadi ketika saya lagi senang-senangnya, betul-betul demi Allah demi Rasulullah, saya nggak ingat sama keluarga, saya nggak ingat masalah utang, saya nggak ingat masalah bayar jual penggilingan. Itu tiba-tiba laku dan itu ibaratnya yang kecil dulu itu kayak bisul-bisul yang pada pecah kecil-kecil gitu. Tapi yang gunung meletusnya itu dia ketika saya 7 hari liburan di Jerman. Alhamdulillah itu semuanya dengan 700 juta itu juga saya bisa udah mah bayarin dulu apa utang-utang semua, mobil yang kita kemarin sedekahin, beli mobil baru. Saya bilang, jadi itu semuanya alhamdulillah. Mama mau jual kemana, mau beli emas beli. Saya bilang gitu. Alhamdulillah ketika hati kita senang dan mikirin utang, gak mikirin masalah, kita nol-nolin aja semuanya itu. Rezeki datang Bu, alhamdulillah itu. Dan nikmatnya ketika yang 7 bulan itu capek, berasanya kalau kita ngeluh itu capek. Tapi ketika sudah terkabul itu alhamdulillah itu benar-benar kita cuma bilang Allah terima kasih, Allah terima kasih. Terima kasih Allah. Jadi intinya apa Pak Bu? Bapak dan Ibu jangan mikirin masalah. Kita ini kan mikirin masalah. Aduh, utangnya kapan lunas? Aduh, buat makan sehari-hari gimana? Aduh. Nah itu ditinggalin dulu. Ya, betul. Tapi senang. Iya, kalau Bapak dan Ibu memang nggak bisa senang, numpang aja di RDAY. Hari Minggu berenang. Ya. Hari Sabtu acara anak yatim tiap hari. Ya. Sabtu. Kalau memang nggak mau ikut testimoni Mbak Nadia cair 1 triliun, ikut anak yatim nih di bawah lomba-lomba hari Sabtu. Ya. Hari Jumat malam Sabtu sama Mbak Ratih yang mau ngeberangketin Umroh. 400 anak yatim umroh, 200 pendampingnya laki, 200 pendamping perempuan. Iya. Jadi semuanya total 800 umroh gratis, semuanya dari Mbak Ratih. Ikut nyanyi di atas. Kalau Ya. Mbak Ratih aja bisa, mau sekitar yang recehan 10 miliar enggak. Kenapa? Karena kita otaknya beban. Yang dipikirin masalah aja. Iya, betul. Jatuh tempo aja. Iya. Besok makan pakai apa Iya, aja. Pak Haji. Nggak boleh Bu, Iya. nggak boleh Pak. Nggak ada. Otak lo dikuret dulu. Sampai otak lo dikuret, nggak bakal hajat lo. Otak lo masalah. Iya. Dikuret. Lebih baik laki lo dikubur hidup-hidup biar gak lo pikirin. Setuju gak lo? Laki lo kubur hidup-hidup biar gak lo pikirin dan lo cair. Nanti udah cair bangunin lagi dia di dalam kubur. Masih bisa apa Maaf enggak? Pak Haji, Mbak Rati itu malam Sabtu, Jumat malam Sabtu itu khusus untuk ajojing, bergembira bersama anak yatim. Itu Iya, yang ikut bahagia ajojing. di atas. Boleh. Lo tinggal tidur aja kan di sana ada hamparan. Makan sehari 3 kali. Udah disiapin sama kantin. Iya boleh. Tidur di sana, tidur. Gak mungkin gue nyiapin kamar. Bisa gue berantem sama bini gue. Pokoknya gini, yang susah-susah lo jangan ngomongin, gue gak suka. Kenapa? Jadi beban pikiran ibu dan Betul. jadi beban pikiran kita. Iya betul. Iya, ini kan nanti malam Jumat.
tahajud 100 anak yatim nanti dari abis maghrib kan karaokean di atas, lo ikut karaoke, nyanyi, anak-anak nyanyi, lo semangatin. Kalau ini kan enggak lo, yang ada di otak lo beban aja, utang lagi. Jangan dipikirin, dikuret utangnya, udah pasti lunas. Saya nggak setuju lo ikut seminar apaan tuh? Bohong semua seminar. Kok gitu Pak Haji? Lah kalau lo nggak meraktekin juga nggak bakal terkabul. Iya. Udah aja tinggal ikutin ilmunya Allah aja. Iya. Hati senang rezeki Datang. hati sedih rezeki Pergi. Iya, kalau seminar pembicaranya bohong tuh, penipu semua. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita udah tahu track recordnya. Iya. Karena lo belum tahu aja. Sepertinya seminar ini, penipu. Kenapa? Bayar. Nggak usah, saya nggak setuju. Udah kayak gini-gini aja. Iya. Jalanin. Kayak Haji Marco kan saya bilang, pasti lo keluar negeri. Tapi kan dia namanya manusia normal ngelawan. Dari mana uangnya? Iya, betul. Dilawan, janganlah. Betul Pak Haji. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Oke? Iya. Gitu. Bapak juga begitu. Pasti sembuh. Yang gegerota, kalau yang 2 pasti ngaceng. Iya. Kalau nggak ngaceng, biar keras. Ada obatnya Pak kalau biar alat kelamin kita keras. Bapak beli air keras, siram. Apa? Seneng aja Ibu, seneng. Ya udah nggak usah pulang, ngapain pulang? Pulang mesti pakai duit, Pokoknya maunya saya, Bu. Praktekin dulu ilmu RDAY. Kalau ada yang kecil-kecil terkabul, baru lo datang ke RDAY. Jangan ujuk-ujuk belum terkabul datang ke RDAY, gue nggak suka. Kenapa? Jadi beban. Praktekin dulu. Tadinya mau nanyain kendala apa gitu. Kalau buka warung pas suka sakit. Kalau enggak anak, enggak mantu, enggak saya. Suami sudah meninggal sekarang. Iya karena lo banyak bacot. Barusan harusnya jangan gitu. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran dulu 12 juz. Kalau belum 12 juz jangan ke RDAY. Lu kan enggak. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran belum, udah datang ke RDAY. Jadi nyusahin kan. Iya. Janganlah, praktekin dulu. Haji Marco juga begitu. Praktekin dulu selama 7 bulan. Baru dia datang ke sini. Iya. Nah, dia udah sedekah mobil 2 unit. Dia udah sedekah toko material 1 toko 7 truk. Iya. Baru saya bilang liburan ke luar negeri. Iya. Kalau Bapak, saya nggak mungkin nunjuk Bapak liburan ke luar negeri. Nggak mungkin. Paling lo kalau mau liburan ke danau. Bunuh diri di sono. Iya. Iya Pak Haji, kebanyakan tamu-tamu kita ini udah mentok banget baru datang ke sini. Kalau nggak mentok ya nggak bakal datang ya Pak Haji ya. Masih asik-asik aja di sono. Terus terang di sini butuh itu Bu yang nama kata dipaksa Pak Haji tuh. Seperti ibadahnya dipaksa, sedekahnya ibadah dipaksa. Kalau misalnya mau riadohnya juga dipaksa dengan sesuai dengan kemampuan kita. Di sini juga ada proses. Kalau kita prosesnya itu kita nggak mau, misalnya kita mau dari SD mau ke SMP itu kadang ada tes. Kalau enggak SMA mau ke kuliah itu ada tesnya juga. Harus belajar lagi, kursus ini kursus itu. Belum tentu juga itu ketika kita ujian tuh lulus atau diterima. Jadi semua itu ada masa-masanya. Jangan protes, jangan ngeluh. Kata Pak Haji kan jangan ngeluh. Misalnya, Allah kapan nih Allah saya bisa terkabul? Allah dari mana uangnya Allah? Itu semakin lama semakin jauh karena sepertinya kita meremehkan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Kaya. Jadi kita nyalain Allah kok bisa gue ini gitu. Jadi semuanya kalau ibu dan bapak udah melakukan yang namanya ibadah ekstrim, sedekah ekstrim itu sama Allah itu udah pokoknya kita pasrahin aja yang mungkin Allah.
Jadi kalau bapak-bapak ibu bertanya-tanya kapan, di mana, siapa, berapa duit, itu makin lama makin capek. Jadi diganti dengan bersyukur, syukurin, jalanin, nikmatin. Itu kata Pak Haji kenapa harus bersyukur. Bersyukur kita masih pada sehat. Bersyukur juga kita masih datang ke RDAY, nggak datang ke KPKP atau ke bar. Jadi kita juga bersyukur juga disuruh sama Pak Haji suruh ibadah, sedekah. Karena ibadah dan sedekah itu untuk kita juga nanti pas kita pulang ke akhirat. Kita mau pulang bawa apa kalau kita nggak mau itu ya. Kita di akhirat itu jutaan tahun, ratusan tahun kita nggak tahu ya. Sedangkan di dunia itu paling 85, paling lama 100 tahun. Jadi itu bukan buat nemenin kita juga. Kata Pak Haji kan baca Quran itu buat nemenin kita di di alam barzah, di alam kubur. Kan di alam kubur itu kan gelap. Dengan Pak Haji bilang baca Al-Quran itu bisa nerangi kita di dalam kubur dan kita nggak sendiri, ditemenin oleh Al-Quran. Dan Ibu harus yakin, kenapa saya yakin benar-benar 100%? Karena setiap hari Ibu tadi dengarkan anak-anak tuh bahasa apa kata ustaznya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bersedekah ke rumah anak yatim, baik yang datang maupun yang tidak datang, semua hajat-hajatnya Allah ijabah, Allah kabulkan. Kata anak yatim itu ada apa? Amin, amin, itu setiap hari. Kita itu termasuk donatur atau yang sedekah sama anak yatim dan diaminin setiap hari sama anak yatim dan dijawab kabulkan sama ustadz. Masalah ibaratnya kok gue belum, karena beda orang, beda usianya, beda orang, beda nasibnya. Ada yang cepet, ada yang lambat, ada yang udah hamil, ada yang 10 tahun tapi belum hamil. Gitu. Jadi semua rezeki itu semuanya udah Allah tertulis di situ Yaumil Mahfuznya bahwa rezeki terpuruknya gitu udah ada dari Allah. Ibaratnya kata orang-orang pintar, dunia berputar. Kadang-kadang kita di atas sudah senang, kadang-kadang kita di bawah. Pas kita di bawah itu dan kita datang ke area itu untuk mencegah hal yang lebih buruk lagi yang akan terjadi pada kita dengan ibadah, dengan sedekah. Kita muntang, ibarat bahasa Sundanya, muntang sama Allah, glendot sama Allah. Allah, saya ingin sesuatu yang terbaik, jangan sampai hal ini terjadi pada saya ingin yang terbaik, dihindari hal yang buruk. Seperti itu Ibu. Jadi harus yakin, harus tahu juga. Misalnya kok itu belum terkabul, evaluasi lagi diri kita. Apakah sifat-sifat yang 18 itu sudah benar, udah kita ilangin? Apa kita sedekah itu kita ridho karena Allah? Karena seperti sedekah itu ibaratnya sedekah itu sunat ya. Sedangkan kalau sholat itu kan wajib. Kita nggak tahu sholat kita tuh diterima atau nggak sama Allah. Yang tahu kan sama Allah. Yang penting kita kerjain. Dengan sedekah itu bonusnya dari Allah tergabung semua ke hajat kita, semua masalah-masalah kita Allah mudahkan dan Allah kabulkan. Oke Ibu. Pokoknya gini, intinya gini, biar gampang dicerna. Karena ibunya ini kan kelasnya blow on. Kenapa blow on? Ya maksudnya hajatnya lemot. Karena ibu satu berharap, dua ibu bermain sama orang-orang yang pada tidak terkabul. Jadi dia ngomong berdua, iya kenapa hajat gue gak terkabul ya? Kok ngebahasnya itu sih? Kurang apa gue ya? Nggak ada, nggak kurang, ibu nggak ada. Yang ada paling kurang ajar. Kurang apa ya? Nggak ada. Kapan ya? Kapan nggak ada? Jadi ibu bikin komunitas orang-orang yang gak terkabul, ibu keluar dulu dari komunitas itu. Kalau ibu masih bersatu sama teman-teman, bapak-bapak masih bersatu sama teman-teman yang pada tidak terkabul, yang ada ngomongnya negatif mulu. Negatif lagi, ngenegatif lagi. Ada gak Pak Haji? Banyak. Coba Bapak lihat sifat 18. Ada gak di situ kalau di komunitas orang yang pada gak terkabul? Isinya itu semua tuh. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, komen, ngeluh, mukanya muka jutek. Ada semua. Nah biar terkabul gimana? Ibu atau bapak keluar dari zona itu. Jok keluar. Orang kita juga kenalnya di RDAY kok ngapain? Gue mendingan keluar. Gue mendingan sendiri dong. Pelajarin ilmunya Allah yang sifat 18. Nanti terkabul daripada ibu
Grup itu aja. Ada gak? Ada. Grup orang-orang yang belum pada terkabul. Ada satu grup komunitas di situ. Ngapain ada di situ? Keluar. Cari grup ya. Iya. Ya boleh duluan. Ya duluan. Jadi intinya gitu ya Bu ya. Saya mau Ibu Bapak jangan ada di grup yang komunitasnya orang-orang gak terkabul. Saya maunya di komunitas yang ya ada Vita, ada Tanti, ada Nyoto, ada tamu RDAY 1 2 3 4 5, ada nanti Ibu bisa lihat lah, ada grup Nyoto, ada grup tamu RDAY 1 2 3 4 5, ada Tanti, ada Vita, ada grup apa lagi tuh? Semesta, ada lagi apa? Gembira Ria. Yang gendut tuh ya pemimpinnya ya. Ibu siapa namanya? Iya, nah itu yang positif semua. Jangan Ibu di grup yang negatif. Iya, aku kok nggak disuruh sama Pak Haji. Oh iya, aku kok nggak diginiin. Jangan. Keluar. Ibarat namanya orang hijrah. Cari pemimpin yang grupnya positif. Sari Jamu tuh ya, Pak Marican. Tahu kan Sari Jamu? Ya. Nah, Pak Marican, Sari Jamu, Nyoto Bu Prapti. Terus Budi Darmawan, RDAY grup 1 2 3 4 5, satu grup 900 orang anggotanya Budi Darmawan. Tanti, Vita, Mail Travel, Blow On. Tuh, ada grup-grupnya itu positif. Itu hampir 100% terkabul. Tapi jangan Ibu gabung sama teman-teman yang walaupun 3 orang ya, 4 orang ya. Tapi dia merasa aku udah kok belum terkabul, aku udah. Jadinya akhirnya negatif. Sayang Bu, keluar. Makanya kata Mbak Ratih, Ji, gue mau berangkatin tamu RDAY yang perempuan 200 ya. Tapi dia nggak ada yang grup negatif. Malu-maluin gue di Mekah sama di Medina. Ntar disortirin Ji. Jadi saya bisa nunjuk Bapak dan Ibu berangkat. Iya, tapi kalau Ibu orangnya negatif, nggak mungkin lah. Nah Mbak Rati juga bilang, Ji besok yang diberangkatin haji visa furoda yang auranya positif Ji. Jangan yang negatif. Jadi racun di Mekah sama di Medina. Oke Mbak. Gitu. Nah maunya saya coba Bapak dan Ibu lihat nih grupnya. Positif apa negatif. Kalau dia ngomongin orang aja keluar. Nggak mau saya. Saya mau yang positif. Positif. Ada gak grup yang positif? Ada. Saya ulangi lagi. Nyoto. Grup RDAY tamu 1, 2, 3. Budi Darmawan. Tanti. Vita. Sari Pamarican. Mail. Travel. Terus apa lagi tuh? Gembira Ria. Nah mau saya yang gitu-gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu. Nah terus kedua ya sebelum saya tutup. Nanti habis maghrib boleh gabung lagi. Kedua. Ada tamu RDAY utangnya malah nambah. Utangnya makin jauh. Setelah kita ambil kesimpulan. Orang yang hajatnya lama terkabul. Pasti di dalam badannya banyak setannya, banyak jinnya, banyak kodamnya. Nah keluarin dulu. Percuma Bapak dan Ibu datang ke RDAY. Kalau setannya belum keluar, jinnya belum keluar. Gimana cara ngeluarinnya? Ibu cebok alat kelamin Ibu. Minum selama 9 hari. Begitu. Makanya kan kayak tadi malam. Bu, kok Ibu diterangin kok kayak orang bego ya? Nggak taunya di dalamnya isinya ada 2 jin laki-laki. Coba kalau dia nggak pripat 10 juta. Nggak bakal ketahuan. Alhamdulillah tuh dia ketahuan ada jinnya. 2 orang. Buktinya apa? Waktu dia mandi pandannya
layu. Waktu dia mandi pandannya coklat 2. Kemarin diobatin pandannya coklat 1. Kemarin diobatin lagi yang ketiga 10 juta yang ketiga pandannya udah nggak coklat, udah hijau semuanya. Nah Bapak dan Ibu coba lihat dulu. Keluarin dulu jinnya. Nanti kalau jinnya udah keluar baru. Oke? Ya. Bapak dan Ibu boleh maghrib, nanti masuk lagi, siapin pertanyaan lagi. Oke? Nggak ada salaman, langsung keluar. Nanti masuk lagi. Yuk. Enggak, Bapak sama Ibu enggak kelihatan. Saya aja yang kelihatan. Grogi. Bu, kapan lagi mau masuk TV, Bu? Kalau nggak di RDAY. Enggak. Enggak. Gak usah disebutin namanya, nggak usah. Ngapain? Kan nama penduduk di Indonesia kan banyak, 200 juta. Ibu ngomongin di Depok, penduduk di Depok aja berapa? Kan banyak, tenang aja. Kalau Ibu mau sebutin namanya. Terus gimana? Sehari-harinya apa jadinya? Mana mic-nya? Saya nggak dengar. Ayo. Kemarin malam Jumat udah ikut pencerahan. Di atas? Yang di atas. Sendiri apa berdua? Berdua. Oh iya. Dan saya sama masih pakai baju ini lagi. Biar Iya. Pak Haji inget kali-kali Iya, gitu iya. kan. Iya, Kemarin iya. pakai baju ini, sekarang pakai baju ini lagi. Iya. Amsa saya air mineral ini tadi sama gas LPG. Air mineral tuh maksudnya Ibu beli atau maklun atau apa? Beli, aku beli. Aku beli dari pabrik langsung. Udah ada mereknya? Udah ada mereknya. Oh iya. Saya sebut ya. Eh. Ini apa Haji ya? Iya. Udah ada mereknya dan dulu itu cuman distributor Depok Bogor itu cuman saya satu-satunya. Ibaratnya Ibu promosi aja di sini. nanti aja. Loh. Nanti aja dulu. Ya nanti kalau orang mau beli gimana? Saya distributor satu-satunya di Depok. Dulu Mas Haji belum lagi cerita dulu. Oh iya. Dulu satu-satunya. Raja Gas kan pasien saya. Raja Gas. Haji Salman. Iya. Oh alah. Raja Gas. Raja Salman kan? Saya pernah ke rumahnya, iya seumuran Pak Haji kan beliau. Oh alah. Raja Gas pasien kita. Kan anak yatim kalau diundang ke sana kan 300 anak yatim ngaji di rumahnya Raja Gas. Depok. Allah. Kan dia punya anak yang duda tuh. Itu sempat minta dicariin jodoh juga sama kita. Cariin Bu gitu. Mana mau Pak Haji orang kaya, kita mau orang apaan, rempah rengginang. Kagak, saya mah gak begitu, kata dia gitu. Enggak gitu. Pas saya lihat gede banget. Anaknya gede banget. Gendut. Iya, gede. Gede banget, bom kar. Bongkar bener. Ya udah, saya tunjukin ponakan saya. Enggak sih ngeper. Gitu, jadi terus dulu itu satu-satunya kita di Depok. Terus karena sempat alhamdulillah. Kasih saus. Alhamdulillah lagi Allah kasih anugerah, sempat collab, jadi modal semua habis, saya pakai bikin rumah, habis 250 juta ya. Terus hajatan saya ngawinin keponakan juga habis 150 juta, intinya modal semua 400 juta habis. Lah besoknya mau belanja udah gak ada modal, akhirnya mulai deh tuh gak ada mobil, gak ada rumah, gitu-gitulah nyari pinjaman. Ternyata kan gak gampang kan, gak ada mobil, gak ada rumah tuh gak gampang. Akhirnya keburu konsumen itu order itu kelamaan Pak Haji. Bu order dari sekarang baru kita kirim minggu besok, karena saya harus cari pinjaman dulu. Akhirnya ternyata konsumen pada pindah. Ada yang memang sudah dari awal tuh di Jakarta sudah ada satu, saya tuh di Depok. Akhirnya sekarang yang dari Depok pun pada mesen ke Jakarta juga. Karena ya itu saya sering jarang ada. Dan ternyata ya itu sampai sekarang alhamdulillah Allah kasih anugerah belum. Bos, gue potong ya pembicaraannya bini lo ya. Lo sama bini lo ini sangat disayangkan. Apa tuh? Dengan bisnis air dan bisnis gas berharap kaya raya. Nggak boleh. Jadi bisnis air dan bisnis gas itu ibadah aja. Kaya rayanya nggak dari air, nggak dari gas. Lo ceritain. Orang sa'i dari mana ke mana, airnya jam-jamnya keluarnya di mana? Ismail di mana? Air jam-jamnya di mana? Iya. Gue yang ngurusin anak yatim.
Di mana bikin gue kayanya? Enggak. Coba lu cerita. Ya. Jadi Pak Haji menekankan tadi, ditekankan kepada kita untuk bisnis ya udah jalani saja. Jalanin aja, Jalani syukurin saja, aja, nikmatin aja. Tapi nggak boleh berharap. Hasil yang lebih besar lagi. Nggak dari bisa jadi situ. tidak dari situ. Malah nanti utang kita gedenya dari situ. Itu terjadi sekarang Pak Haji. Ya iya, lo kalau nggak privat begabungan kayak tadi. Jadi, Curah, nggak mau gue maunya privat gini nih. Dari situ tuh malah cuman gedein utang doang. Iya, kalau sedekah 10 juta lebih fokus lagi, ngonci lagi. Karena ini sedekah 2 juta, ya buat buka doang aja dah. Iya, jadi Ya gini. iya, soalnya lo kalau ketipu aja gede berani. Masa sedekah nggak berani lo? Ketipu berani. Ketipu ikut pencerahan, berani. Ketimbang pencerahan ngapain ketipu? Nggak usah paksain sedekah. Ini hanya buat pembuka aja gue kasih tahu. Coba lu ceritain. Jadi ada cerita yang diabadikan kisah Nabi Ismail yang dijadikan ibadah wajib. Jadi cerita itu, kisah itu akhirnya diabadikan oleh Allah menjadi ibadah wajib bagi kita. Apa itu? Sa'i. Kenapa? Karena saat itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, istrinya yang sedang menyusui putranya Nabi Ismail yang masih bayi, ditinggal. Nah, pertanyaannya apa yang disampaikan oleh Siti Hajar? Apakah ini perintah Allah? Iya. Udah, kalau ini perintah Allah sudah, dia yakin saja pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah dan pasti diberi pertolongan, diberi solusi, diberi penyelesaian, segala sesuatu yang dia butuhkan pasti disediakan oleh Allah. Nah, berangkatlah dia nyari, karena kehausan harus nyari air, maka terlihat di Bukit Sofa itu ada kayak air, lari ke sofa dari tempatnya anak itu. Ternyata tidak ada. Dari sofa melihat ke marwah sana terlihat ada air, lari, tidak ada. Balik lagi ke sofa lagi, balik lagi ke marwah lagi selama 7 kali. Sofa marwah. Airnya dapat di sofa marwah enggak? Enggak ya. Enggak. Di mana jam-jamnya? Di sebelah sono. Ka'bahnya di sono. Ya, kalau kita sofa, marwahnya di sono, ingat kita loh ya. Kalau ke sana, jam-jamnya di bawah sono, Ka'bahnya di sono. Ya, artinya apa yang ditekankan Pak Haji? Apa yang kita kerjakan itu sebagai bentuk ibadah, sebagai aktivitas, kerjakan, berbuat. Pak Haji sampaikannya, jalani, syukuri, nikmati. Jalani, syukuri, nikmati. Rezeki yang kita hajatkan yang terbesar dari mana? Tidak harus dari sofa marwah, tidak harus dari air mineral, tidak harus dari gas, tetapi nanti Allah pasti akan kasih jam-jamnya yang kumpul itu tidak harus di gas, tidak harus di air mineral, tetapi di tempat lain yang Allah yang akan menentukan. Kalau kita kan punya satu pintu rezeki, gas sama air. Kalau Allah punya 1000 pintu. Lo akuin itu. Jadi lo jangan gas aja yang dipikirin. Air aja dipikirin. Terus air lo dibajak, sakit hati. Gas lo dibajak, sakit hati. Gedek. Itu nggak boleh. Yang boleh cuman Haji Dwi Susanto doang. Sama Haji Marco. Kalau ikut-ikutan gurunya ya sakit hati ya. Gasnya dibajak, airnya dibajak. Nggak boleh. Jadi lo yang dicari ibadah.
yang dicari ibadah. Tenang aja bos. Belum mending loh dikeluarin dari grup. Gue udah dikeluarin dari grup. Namanya GG Travel. Ada GG Travel. Padahal teman-teman gue udah bilang, Ji, itu pemilik GG Travel bangsat, biadab. Tapi kita emong sampai staff gue, lu nggak boleh begitu. Sampai gue bela-belain lo. Sekarang bilang gigi travel itu apa? Gigi artinya apa? Gigi Travel. Genderuwo gendeng. Oh iya, genderuwo gendang. Rina lagi nonton tuh di kereta. Rina, genderuwo gendeng. GG Travel tuh genderuwo gendeng. Jadi sakit hati. Nggak boleh bos. Jadi rezeki lo tuh bukan di air, bukan di gas, tapi nanti dari mana? Nggak boleh ada yang ngasih tahu. Nah kita suka datanglah ke orang pinter yang namanya orang indigo. Kita nanya sama orang pinter, rezeki gue di mana sih? Gue buka ini dijolimin, gue buka ini dijolimin. Jadi kita seperti minta cari dukungan, nggak boleh bos, asli. Buktinya apa? GG Travel. Gue dukung sampai gede. Akhirnya bangsat. Biadab. Kok gitu Pak Haji? Lah itu. Kasian. Tiap tamu datang gue kasih duit nih loh. Buat tamu-tamunya nih dikasih ya uang bibit ya. Kenapa mah dia jadi ditukar buat tuker. Kan kasian. Jadinya tamu-tamunya harus nuker. Harusnya gak usah. Kan dari gue tunai. Buat grup GG Travel. Gue kan nggak tahu, gue dikasih tahu sama Tanti, sama Rina, sama yang lain. Pak Haji itu harusnya dikasih sama Pak Haji kan? Iya, misalkan tamu yang datang berapa? 100. Gue kasih 10 juta. Misalkan yang datang buang bibitnya, sama dia buat ditukar. Kasian kan? Tapi gue bilang biarin dah, kata staf gue, Bapak Haji dibohongin tuh sama Gondro gendang. Pak Haji dibohongin tuh sama gendang. Enggak lah, dia baik lah, dia baik. Enggak taunya bangsat, biadab. Namanya GG Travel bos. Gondro gendang. Nah lu juga jangan begitu. Pelanggan gas gue dibajak. Pelanggan gas aqua gue diambil, dibajak. Jangan, karena rezeki lu bukan dari aqua, dari gas. Buktinya apa Pak Haji? Yang tadi yang dia cerita, tapi kita malah datang ke orang pinter. Kita datang ke orang indigo. Rezeki gue gini. Ya namanya dia. Dia bilang bahwa lo gini. Jangan percaya. Apalagi seminar, jangan percaya. Buat apa ikut seminar? Bohong itu, kamuflase. Orang dianya juga pembicaranya penipu. Kok gitu Pak Haji? Lo lihat aja pasti. Nah gue mendingan lo langsung ke Allah langsung. Tanpa lewat mediator manusia gitu loh. Langsung ke Allah aja, ilmu Allah. Apa tuh? Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Sholat taubat 68 kali. Begitu. Sholat taubat 68 kali. Lu jangan lihat pembicara ini karena sholat taubat. Bohong lah bos. Yang benar Allah. Jadi lu cari itu. Jadi sekarang lu jangan yakin bahwa dari aqua sama dari gas lu kaya raya. Enggak. Justru dari aqua, dari gas lu nambah utang. Betul? Sip, tepuk tangan dong. Iya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Kita ngikutin memang kemarin saking buntunya Pak Haji ya. Kok dalalahnya kakak ipar nge-share link YouTube Pak Haji. Pagi lihat jam 8 kita berangkat. Iya. Kita tes setengah 6 jam 8 langsung di sini. Iya. Niatnya mau sedekah tapi ditolak. Seling di depan. Iya. Nah akhirnya dari di situ kita cermati
nikmati video Pak Iya, Haji, nikmati dulu terus video ini, Pak Haji katanya. ini baru bener ini, kok kita rasakan hati kita tenang. Memang utang kita bisa dibilang udah 1 M lebih lah Pak Haji. Tapi kita melihatnya, iya ini dari yang dianjuri Pak Haji kok ini emang kita ikut pencerahan. Alhamdulillah kemarin kita ikut pencerahan, kemudian ke kolam renang hari Minggu kemarin kita ikut. Alhamdulillah, dan istri sekarang malam alhamdulillah bangun Pak Haji, dan sekarang termasuk hari ke-9. Mana maksudnya? Mana baru 9? Mana baru ke-9? Hari ke-9, alhamdulillah hari ini mungkin nanti malam sudah hatam 30 juz Pak Haji. Sehingga dari situ benar yang bisa. Berarti ada perubahan kan? Alhamdulillah Pak Haji. Dulu sebelum kena RDA boro-boro katam. Iya. Berarti kan auranya positif kan? Kalau auranya positif berarti kita mengaju ke positif, ke Allahnya. Biasanya dia jarang pernah setuju kalau saya ajak kayak gitu. Hmm. Ngomel-ngomel terus di jalan. Iya. Orang pintar lagi juga Pak Haji. Iya. Nah, dan tadi dari itu sebenarnya saya habis maghrib ada jam ngajar juga. Cuma istri bilang, nah Pak Haji kayaknya bisa. Gung, Tanti kasih minum apa? Pocari Sweat, apa Kiranti atau apa? Ambil. Udah. Kiranti. Sehingga tadi kan di sana nanya apa ya? Ya pokoknya kita minta pencerahan Pak Haji, minta masukan Pak Haji, kita samina wa ta'na, dan kita lihat benar yang disampaikan Pak Haji. Nanti kita dipasang. Kita yang gedein, tapi Allah yang kita gedein. Enggak usah. Kalau gue lihat bos, lo kaya raya bukannya dari gas sama dari aqua. Dari mana Pak Haji? Ya gue juga nggak boleh ngasih tahu. Kalau Allah ngasih tahu, emang lo Tuhan. Tuhannya kan gue aja nggak bocorin. Kok lo berani-berani bocorin? Kalau lo sampai bocorin, lo gue anggap orang indigo yang lebih tahu sebelum gue. Nggak lah. Udah lo jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lu kan nggak berdua isinya, mikir, jatuh tempo, komen, jatuh tempo, ngeluh, pelanggan lu diambil dibajak. Jangan, lu masih mending pelanggan lu dibajak. Tamu gue dibajak bos. Sekelas aja. Iya sekelas gue bos. Padahal kalau gue mau santet bisa. Tapi kan buat apa nyantet kelas teri bos? Nggak mau gue, ntar yang udah kakap baru gue sikat. Termasuk kita sekarang lagi berupaya untuk 18 iya sifat, jangan itu dilanggar. Sampai kemarin itu kita sampai kemarin itu Pak Haji, kita berpikir ketika ngelihat apa testimoninya miliaran. Masa gimana sih? Iya, Mbak Nadia cair 1 triliun. Nah, Mbak Nadia. Kita ngeliat testimoni di YouTube, kita tuh mikir gini, bullshit paling itu orang bayaran, mohon maaf ya, hati manusiawi gitu kan. Bullshit paling itu dibayar kayak seminar-seminar biasanya. Iya, tapi kita kan bukan seminar. Yang maksudnya awalnya manusiawi ya. Karena saya pernah ikut seminar kayak gitu kan, yang maju-maju orang bayaran. Orang kan? Bayaran semua. Nah, mikirnya pun di Pak Haji pun yang maju itu triliunan orang bayaran ya, itu mah bullshit. Tapi hati saya tetap nonton lagi. Dalalanya pas kita pulang dari sini malam Jumat, habis ikut pencerahan Pak Haji malam Jumat, Pak Haji bilang, "Kom." Apa? Apa? Kom apa? Oh. Pak Haji kan malam Jumat nanya. Atau Pak Haji, jawaban Pak Haji nyebutin nama saya, Kom. Mbak Diah Qobliyah jangan lu tinggalin. Sedekah subuh jangan lu tinggalin. Jumat berkah jangan lu tinggalin. Bangun jam 00 ini. Saya jalanin mulai dari sebenarnya bukan dari malam Jumat ya, dari sebelumnya udah saya jalanin dari mulai pertama kali kesini hari Senin kan, hari Jumat itu sebenarnya udah hari kelima, cuman saya lebih mantep karena dapat ijazah langsung dari Pak Haji. Menurut saya setelah pencerahan, Pak Haji mau ijazah, saya bilang gitu kan, Pak Haji saya jalanin. Hari Minggu pagi datang ada orang nawarin, "Bu, bisnis yuk Bu Haji, apaan nih?" Ada yang mau jual SPBU, harganya 28M, tapi dari orangnya dia cuma minta 21M. Kalau deal ada jatah kita 7M, ada berapa orang kita bagi-bagi. Saya coba iseng-iseng WA ke teman, "Om,
ada yang mau jual SPBU, yaudah kirimin fotonya. Kok mau sih? Berarti mungkin India nih maksud Mbak Nadia. Ada kemungkinan kita juga cair di MM-an, berarti itu bukan bullshit ya di Pak Haji. Berarti itu beneran ya gitu. Jadi akhirnya baru yakin, oh ternyata itu ya jalannya untuk dapat MM. Nah kalau biar cair 7M, bisa gak dari orang yang nawarin pom bensin ini, ibu nawarin lagi ke orang lain, ibu nggak boleh 0,0001 berharap. Kita suka berharap bos, makanya zong. Betul. Janganlah. Saya bukan berharapnya, tapi lebih kepada ngebuka pikiran saya bahwasanya orang yang ada di Pak Haji itu bukan orang bayaran, tapi mungkin itu memang fakta karena mereka benar-benar berharap ke Allah. Pak Haji kan selalu begitu, jangan berharap. Ya manusiawi tetap kadang, bener nggak sih? Ya Allah udahlah terserah bismillah, terserah Allah aja lah. Ya udah pokoknya kita jalanin aja bismillah. Cuman sampai sekarang pun yang nawarinnya itu, Bu Haji, WA dong yang pembelinya itu kalau calo tuh harus aktif. Saya bilang, Pak Haji, kalau rezeki nggak bakal kemana. Udah bismillah kita serahin aja sama Allah. Udah yakin sama Allah. Rezeki udah ditakar, nggak mungkin ketukar, saya cuma jawab gitu. Ya udah dah terserah, dia bilang gitu. Dia WA lagi, Bu Haji gimana udah jawaban? Pak Haji sabar aja, kalau udah rezeki nggak bakal ketukar. Intinya saya sedang menerapkan pada hati saya. Iya, jadi ibu praktek ilmunya Allah. Kalau dia si penjualnya nih, mediator si penjualnya itu belum praktekin ilmunya Allah. Jadi itu berharap. Nah, sampai di ibu dia rem. Ibu masuk ke pembelinya pakai ilmunya Allah. Si mediatornya penjual, dia belum pakai ilmunya Allah. Apa-apa kan dia berharap, nanyain terus. Iya benar. Yang namanya rezeki kan gak ketuker. Mobil kan udah ada nomor rangka, ada nomor mesin. Udah ada barcode-nya. Begitu juga rezeki udah ada barcode-nya. Jadi tenang aja. Bu, kita punya tamu dagang mobil bekas, rumahnya jalan buntu. Tapi hampir semua pedagang ngambil mobilnya ke dia. Dia nggak punya showroom, di rumahnya bisa muat garasi berapa tuh? Banyak. Jadi pedagang ngambil ke situ. Coba bayangin. Kalau dia bikin showroom, udah mesti ninggalin rumah, di situ kan dia bisa main sama anak, bisa di rumah, bisa apa, mobil tinggal lihat-lihat aja. Dan dia dahsyatnya meraktekin ilmunya Allah gini bos. Beli mobil harganya 75. Dandanin 5 juta. Berarti modalnya kan 80. Dia jual 85. Cuma 5 juta. Nah, orang ngebet bener mau beli, duitnya cuma 75. Apa yang dilakukan sama dia? Dia pakai ilmunya RDAY. Kasih. Ambil aja. Ya Allah, gimana nggak seneng Pak pedagang-pedagang. Akhirnya pedagang bisa jual 85, untung 10. Dianya kan seperti zong. Tapi kata dia inget ilmunya RDAY. Kan rezeki gue bukan dijual beli mobil. Rezeki gue bukan dijual beli mobil. Apa? Dia jual tambang emas. Mediator tambang emas. Dia mediator tambang nikel. Dia mediator tambang batu bara. Kaya rayanya dari situ. Kalau kita kan enggak, modal 75 dan 5 juta, ya dijualnya 85. Kalau enggak ya jual modal dong 80. Orang dandannya 5 juta, dia malah minus 5 juta. Tapi dia kaya rayanya dari tambang emas. Jadi ada orang mau beli tambang emas lewat dia. Dia yang nyariin tambang emasnya. Dapatlah 100 miliar mediator. Itu. Kalau kita kan enggak, dagangnya gas, berharap kaya dari gas, goblok. Tambang jualan air, berharap kaya dari jual air, goblok. Emang rezeki sempit, rezeki mah luas, dari mana aja, tenang aja. Yang penting jalanin, syukurin, nikmatin. Komunikasi kita sama Allah baik, komunikasi sama ini baik. Udah ambil aja bos. Ya Allah katanya. Berapa sih modalnya? Gue beli 75, dana 5 juta. Gue jual 85, tapi lo nawar 75 udah ngebet bener. Ya udah ambil aja. Bos rugi dong. Enggak ada kata rugi. Yang bikin rugi bukan lu, tenang aja ada kok. Begitu. Kalau kita kan enggak, semua perhitungan. Semua perhitungan. Enggak ada lah. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Begitu.
Ada tamu kemarin datang ke sini, dibawa sama putri tercintanya. Pak Haji, saya mau, Pak Nur bilang, Pak Haji, ada itu Mbak Yani Lestari. Oh iya, suruh masuk aja sama putrinya, namanya Vivi. Habis ngobrol-ngobrol bos, gue sangonin mamahnya 10 juta. Nih mbak, lo tuh semua udah lo jalanin. Lo tuh kurang bahagia doang. Coba lo bahagia dikit. Pak, kan kalau bahagia butuh duit. Iya betul, nih gue kasih 10 juta lo bahagia ya. Ini anaknya biar gak ngiri gue kasih 1 juta. Gue kasih 11 juta. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Pak Haji, saya lagi gak bahagia nih. Oh iya, udah gue kasih 300.000. Tapi jeleknya istrinya suka nonton. Gue maunya kalau istrinya nggak ngerampok, gue kasih dia 10 juta hari ini. Berarti istiqomah Pak Haji. Iya. Ini gue kasih duit nih sekarang 1 juta. Tadi ambil sama bininya, gue kasihan lagi sama dia. Akhirnya gue ngeluarin lagi 1 juta lagi. Akhirnya gue dipelorotin 2 orang. Maunya gue 1 aja buat dia aja, kan dia yang dampingin gue. Gue kasih nih 10 juta gitu loh. Tapi ngerinya kalau istrinya nonton nanti ada razia besar-besaran. DLL AJR, Polantas, gabungan apa Polda. Iya. Udah di situ semua ya. Jadi akhirnya Yani gue kasih 10 juta, anaknya gue kasih 1 juta. Lo bahagia, gembira, lo harus gembira, seneng. Karena lo udah di depan mata hajatnya. Lo cair, ratusan miliar sebelah. Udah pulang deh. Maunya gue begitu. Maunya gue begitu. Kayak ada tamu, Pak Haji aku pengen datang nih. Ya udah datang, lo udah merakit ilmu RDA belum? Udah datang. Mana nomor rekening lo? Buat apa Pak Haji? Ini gue transfer 2 juta. Kok Pak Haji tahu? Karena gue lihat saldo lo bokeh. Bayangin, saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Gue kasih 2 juta. Gue kasih 2 juta. Asli. Karena gue lihat lo udah meraktekin ilmu RDA. Gue tuh kalau udah meraktekin ilmu RDA seneng bener. Salah satunya bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Dan yang saya mohon maaf ya, tapi jangan di-shoot ya. Enggak. Testimoni bisa dibilang. Jadi gini, yang pas malam Jumat saya datang kemarin itu Pak Haji, saya nggak punya uang sama sekali. Kita ngebut aja ngebut karena itu. Berdua naik motor. Berdua naik motor. Kita berangkat rencananya mau dari sore. Jujur ya, kita sekarang udah nggak ada motor, nggak ada mobil, semuanya udah tergadai semua. Mobil tergadai, motor kegadai, rumah kegadai. Saya rumah ada 3, yang udah 2 udah kegadai, cuma sisa 1. Aduh. Udah pokoknya udah bener kata Pak Haji, dari hasil dari penjualan ini malah ngegedein utang. Malah ngegedein utang. Tapi udahlah kita istiqomah. Kemarin berangkat ke sini nggak ada uang sama sekali. Akhirnya begitu selesai mau pulang setengah 12, karena saya masih punya anak kecil di rumah umur 2 tahun. Mau pulang karena mikir anak kan, takutnya anak nyariin kan, kalau tidur pasti nyariin ayahnya. Terus dia bilang, mau nginep mah? Iya aku pengen nginep ya, pengen ikut tahajud bareng yatim gitu. Saya bilang. Ini malam ini 100 anak yatim nih. Oh Masya Allah. Ini hari apa nih? Ini hari Rabu. Oh iya. Kemarin malam Jumat ya 100 anak yatim. Tanti lo tadi nggak pakai pembalut ya? Gue jadi lupa. Gara-gara lu sih. Pakai pembalut apa? Balik dulu ke toilet aja. Lah terus. Ini hari Rebo. Iya. Pas saya mau pulang itu dia bilang, mah saya bilang gini, ayah kamu nggak ada uang? Nggak ada. Uangnya adanya di rekening saya, tapi saya nggak ada ATM-nya. Ntar aku ini dah. Mau butuhnya buat. Pak Haji bilang gini di dalam tuh, Pak Haji bilang gini. Kom, gue maunya lo praktekin ilmu RDA ya. Siapa waktu itu Mbak Vina ya? Mbak siapa? Mbak Vita aja meraktekin ilmu RDA ya, cair 400 juta. Kalau lu meraktekin minimal lu cair 4.000. Gue berangkat sambil ketawa. 4.000? Gue ngomong. Pak Haji ya. Pak Haji ngomongin begitu. Minimal lu cair 4.000 Kom. Pak Haji tega amat kata saya gitu. Tapi begitu mau pulang kita nggak ada ongkos. Kamu ada ongkos ya? Nggak ada. Dia ngerogoh kantong. Kok nemu duit 40.000? 40.000. Tadi berangkat cair 4.000, ternyata nemu di kantong 40.000. Karena hajat kita malam itu cuma butuh buat beli bensin. Iya. Bensin habis, duit nggak megang, gimana nih? Pak Haji ijabnya 4.000. Orang gua kantong nemu 40.000. Ya Allah Pak Haji, ngapa ngomongnya 4.000? Jadi namanya 40.000 itu bener di kantong. Karena saya udah meraktekin Pak Haji dari hari Senin. Lu pakai celana dalam 9 hari, ini baru hari kelima Pak Haji. Saya bilang gitu kan. Udah terusin Kom gitu 9 hari. Pas mau pulang gitu,
mau duit di kantong 40.000 sesuai kebutuhan beli bensin PCE kan segitu kan. Nah besoknya berdoa lagi saya, ya Allah mudah-mudahan ada orang linglung ngasih saya modal gitu kan. Bener mau belanja gas nggak ada uang, bener-bener orang minjemin buat modal doang, buat modal gas, doang. buat modal. Nih saya pinjemin buat modal belanja malam ini, besok kalau udah habis balikin. Karena saya doanya ya Allah mudah-mudahan ada yang ngasih modal, ya benar dimodalin doang. Besoknya gasnya habis suruh balikin. Ya Allah gue salah doa lagi kayaknya. Iya. Kayaknya gue salah doa lagi nih sama Pak Haji. Kemarin Pak Haji sampein 4.000, 40.000. Kalau doa biar dapat modal, bener-bener modal gas kan kali belanja 9.520.000. Segitu nggak kurang nggak lebih itu orang ngasih modal, dan itu pun besok setelah gasnya habis suruh balikin karena emang benar-benar modalin doang. Bener banget ya kata Pak Haji. Minimal lo kalau pengen punya modal tuh gini. Ya bener dapat modal doang. Pengennya saya kenapa gue nggak ngucap biar utang lunas gitu loh. Sekarang gini bos, kalau lo setuju, di pikiran bos sama di pikiran bos, bisa gak di pikirannya tuh isinya cuman satu. Kalau orang Kristen bilang berkat Tuhan, berkat Tuhan. Jadi isinya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, Allah. Pasti Allah ridhoin. Pasti semua karena ridho Allah. Begitu. Kalau ini kan lo di otak kan jatuh tempo. Akhir bulan itu kan. Cicilan. Malam ini kita nekat karena akhir bulan Pak Haji cicilan jatuh tempo semua. Iya. Makasih ya. Kita punya uang 10 juta hari ini. Kalau dibayarin cicilan nggak cukup. Cicilan kita 20 sampai 30 juta. Iya. Uang cuma 10 juta. Terus gimana Mas? Kalau gue sih nekat, sedekah aja 2 juta ke Pak Haji. Kita minta pencerahan dah ini duit mau gue apain gitu loh. Karena duit cuma 10 juta, angsurannya 30 juta. Kan malah kurang mana-mana. Udah gue gambling aja mau. Kalaupun lo bayar gitu. Cicilannya yang 10 juta nggak cukup, bayar cicilan yang 30 juta juga nggak lunas. Utang lo masih ada. Itu cicilan doang, bukan lunasin, nyicil doang, mobil, motor. Iya, gitu, kan? iya. Berarti kan bulan depan masih ada lagi. Ada lagi seperti itu lagi. Iya, bola salju bos. Iya, jadi saya nggak ada rumah buat bayar cicilan. Ada tamu RDA bos, bayarnya bunga aja. Iya itu kayak bunga gitu aja. Pokoknya belum. Bunga aja. Jadi dia mengambil mobil balon. Sistem balon. Jadi dia tiap bulan bayar bunganya aja cuma 6 juta tiap bulan. Tapi nanti per 6 bulan dia bayar pokoknya berapa misalkan 70 juta. Besok bulan depan udah bayar 70 juta. Bunganya aja 6 juta atau 7 juta. Besok kalau udah 7 bulan atau 6 bulan bayar pokoknya lagi 70 juta. Begitu aja. Nah, untung untungnya suami tercintanya itu waras. Untung suami tercintanya waras. Namanya legowo, lapang dada. Jadi pada saat dia mau bayar anaknya sekolah, mau bayar anaknya, mau beli topi kuda, suaminya waras, pasti ada. Tapi kan namanya istrinya dari mana? Nggak boleh, tutup mulut lu. Pasti ada. Ada lu bos. Makanya dia bilang makasih ya Pak Haji ilmunya RDAY. Maklum dah istri gue tulalit. Tapi suaminya wow, jempol 2 gue. Ini dia. Saya nggak di rumah, iya aja. Saya nggak di mobil, iya aja. Saya ke dukun juga ngikutin aja dia. Karena kalau dia nggak nurutin, saya ngomel. Iya. Bos. Maka Haji Marco juga gitu. Iya, bos. Walaupun istri lo menang dalam rumah tangga, tapi kan yang dirugiin dia juga. Utangnya nggak lunas-lunas. Jadi dibalas sama Allah dalam bentuk yang lain. Janganlah. Kita harus legowo. Nggak boleh menang daripada suami. Kita kadang nih istri maunya menang dari suami. Nggak boleh. Lebih baik suami aja yang menang. Kita sebagai istri kalah aja. Ngalah. Kita kan enggak. Haji,
istri selalu benar, Pak Haji. Ya mana miknya. Lo mewakili semua laki-laki. Mewakili semua laki-laki. Istri itu selalu benar, ngomong apa-apa. Betul Pak Haji Marco. Ditanya dia mau apa, diskusi. Tapi pendapat dia aja yang terus gitu dibilang sama dia. Jadi ya saya bilang, jadi kita semua mengasih pendapat, ditangkis lagi sama dia. Terus Pak Haji apa pendapat dia paling benar? Ya udah, mama yang benar semuanya deh. Apa dia? Cuman judulnya doang diskusi, padahal yang dipakai masukan saya juga. Iya. Papa. Duduk sini papa, duduk sini di meja ya papa gitu kan kata bini kita ya. Papa duduk ya. Mama mau ngomong dengerin. Kita udah dengerin tak bos. Lu ngejawab. Yang menang harus siapa? Istri bos. Tapi pas habis dari sini alhamdulillah Pak Haji berubah total. Nah, emang Karena saya ketemu orang Semarang, dia bilang begini, kalau udah nyampe di sini, ego perempuan harus kalah, kata Pak Haji, harus sering banyak nawarin. Yang Pak Haji juga kemarin pencerahan gitu harus ada orang katanya nenenin gitu. Kalau saya praktekin menang banyak dia. Kalau ditawar nggak pernah nolak lagi. Iya. Mumpung kata dia, mumpung si Umah lagi baik. Saya tawarin mau, gue jadi capek mandi mulu. Iya. Sehingga kemarin salah satu hikmah yang kita ambil yang membantu mendorong kita yakin ternyata benar yang disampaikan oleh testimoni oleh Pak Haji. Ternyata ketika Allah berkehendak gak sulit ininya. Enggak. Sampai kita ngeliat ini Pak Haji yang gedung segini gedenya, mobil segini. Kalau Allah sudah ngasih, sampai manusia sendiri udah gak mampu untuk menampungnya. Sehingga kita... Lo mobil aja digadein ya. Gue mobil sampai nggak kepake. Lo lihat lo mobil. Dan yang saya gadein tau nggak apa? Mobil bak buat ngirim gas. Makanya saya kalau ngeliat ke bawah, mobil bak dia nampak sama aja digade. Angsurannya nyungsep lagi bayarinnya. Allah, makanya kata dia tuh, Allah kalau udah ngasih kan tumpah-tumpah. Iya, pokoknya tugasnya cuma satu bos. Memuliakan Allah dan memuliakan yang dicintai sama kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW tuh kekasih Allah, dia sukanya anak yatim. Nah, kita kebanyakan sukanya sama ibu yatim. Kan itu kurang ajar. Nggak boleh, anak yatim dulu, baru nanti bonusnya ibu yatim. Ibu yatim. Lu kalau nonton YouTube gue sambil senyum-senyum gak sih bos? Hah? Dia tiap malam Pak Haji. Tiap malam saya, sampai ketiduran. Oh iya? Iya, setiap malam saya nggak pernah absen sampai tidur. Ngaji saya lihat YouTube lagi. Gak apa-apa dah kalau YouTube Pak Haji lagi. Pokoknya sekarang tugas lo cuma satu, rubah mindset lo. Apa tuh mindsetnya? Jangan dari dagang gas, kan lo dagang gas sama dagang aqua. Jangan dari dagang gas sama aqua lo bakal kaya raya. Tutup. Nanti Allah ganti dari jalan mana? Ya, tadi seperti sa'i. Jadi lo sa'inya di gimana? Coba ulangi lagi biar dia mudeng. Udah mudeng Pak. Alah, lo terangin, lo kan agak goblok. Ayo, lo kan lagi utang goblok. Ayo, kalau lagi sa'i. Iya, jadi rezekinya yang dicari dikejar 7 kali wirawiri sofa marwah 7 kali. Kenapa 7 kali? Harus totalitas 7. Karena kalau masnya mbaknya berdiri diukur itu pasti 7 kali jengkal masing-masing. Jengkal sendiri ya? Jengkal sendiri. Udah percaya aja deh. Percaya aja lah. Iya, jadi itu rezekinya di mana? Rezekinya tidak mesti di sofa marwah itu, tidak ada itu. Tidak ada. Nggak ada. Rezekinya di mana? Jadi lo dagang aqua sama dagang gas. Rezeki lo bukan di aqua sama di gas. Bukan. Kok gitu Pak Haji? Lo lihat deh yang wakil menteri sekarang di penjara. Pada saat dia nggak jadi wakil menteri, dia nggak di penjara, bebas kemana-mana. Pada saat dia di situ, malah di penjara. Begitu juga itu. Coba praktekin, malah air jam-jamnya di mana? Jadi kalau ingatkan ya, ini sofa
sofa ini. Ini sofa ya. Marwah kan ke sono, ingat-ingat kita loh ya. Jalannya ke sono. Marwah balik. Masjidil Haramnya di sono. Ya, itu kan di sofa ngelihat doa kan. Jam-jamnya di sono. Di sono. Jadi kita selesai turun masuk ke air jam-jam. Nah, lihat ke sana, di sana tidak harus di perjalanan Safa Marwah. Dan ini kalau di Qur'annya itu yang sering disampaikan Pak Haji, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Itu ada di surat Ali Imran ayat ke-27. Nah, yang itu tulijul laila fin nahar dan seterusnya. Allah mengubah dari malam menjadi siang, siang jadi malam, hidup mati, yang mati dihidupkan kembali, yang mati dihidupkan kembali oleh Allah. Dan yang terakhir itu yang menjadi ini kita di ayat itu, di penghujung ayatnya, watarzuku mantasa, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Orang tidak mesti dari yang itu, tapi dari mana saja dan tanpa hitung-hitungan. Sementara kita ibadah hitung-hitungan sama Allah. Kita hitung-hitungan, kan gue udah sedekah 10 juta, kan gue udah sedekah barang kesayangan gue, kan gue udah sedekah. Kata Allah, enggak begitu. Karena tamu RDAY dia jual beli mobil. Harga mobilnya modalnya 75, dandannya 5 juta, berarti 80 kan? Dia jual 85. Ini malah ditawarnya 75. Tapi itu pembeli nggak bakal pulang-pulang kalau nggak dikasih 75. Gue bilang, kasih, rezeki lo nggak dari situ tahu. Jual beli mobil, rezeki lo nggak dari jual beli mobil. Karena gue ngajar begini, rezekinya dari yang lain. Lo pasti ada. Nggak taunya ada orang mau beli tambang emas. Yang ada orang mau jual emas, lagi butuh duit urgent. Karena gak usah gue sebutin deh karena apa. Akhirnya dapat mediatornya fee-nya berapa? 100 miliar. Coba kalau kita kan dagang aqua, dagang air isi ulang, ngarep dari situ. Yang ada malah kita dari situ kelilit utang. Dan lu ngalamin, betul? Nah, sekarang lo mulai dari sekarang pulang nanti jangan berpikir aqua sama gas, tapi yang lo isi di otak lo ridho Allah, 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 ridho Allah. Begitu, bos. Di mana-mana orang kaya raya di Indonesia punya flute satu. Flute tuh yang buat narik kuda, jadi kuda dimasukin flute, ditarik sama mobil double itu kabin satu. Alhamdulillah RDAI punya flute 3, mobil dereknya 3, punya mobil engkel buat bawa kuda 1. Mau Kapolda nggak punya flute, Pangdam nggak punya flute. Siapa coba? Menteri nggak punya flute. Yang punya flute orang yang punya stable. Yang punya stable. Kalau nggak punya stable nggak punya flute. Walaupun dia menteri, kudanya nggak punya flute dia. Karena flute kan nggak murah bos, mahal. Dan itu impor dari luar negeri. Gue punya flute 3. Lo lihat di bawah flute gue. RDAI stable, RDAI stable. Kok bisa Pak Haji? Herannya orang yang punya flute punya masalah. Akhirnya flute-nya dijual ke RDAI. Gue doa biar yang punya flute banyak masalah. Alhamdulillah. Tuh, bos, di mana-mana bos. Orang punya kuda impor di mana-mana, mau Polda, mau Pangdam, mau Danjen, paling 1. Itu juga nggak punya di rumahnya dia, adanya di penitipan di stable. Alhamdulillah bos, RDAI punya kuda impor ada 4 bos. Kok bisa Pak Haji? Ya tadi jangan ngarepin itu dari gas sama air. Gue juga jangan ngarepin dari itu, pasti dari yang lain ada. Herannya ada aja. Kedua, di mana orang punya kuda belang 1, paling banyak 2, 3, 4. Kuda gue lebih dari 7 kuda belang gue. Lo hitung sekarang kuda belang gue, banyak banget.
Kok gitu Pak Haji? Ya karena praktekin itu. Ketiga, di mana-mana orang punya pendek poni 1, paling 2 sepasang. Punya gue 18, lahir 2, 20. Kok bisa Pak Haji? Karena kita jangan ngarepin dari situ. Pasti Allah kasih jalannya. Nah lu tuh otaknya cuman jatuh tempo. Jatuh tempo. Jatuh tempo. Kebayar enggak yang ada lo jatuh terpuruk. Nah itu yang mau jadi pertanyaan Jatuh belangsa, juga. jatuh nyungsep. Itu yang mau jadi pertanyaan Pak Haji. Gimana cara ngilangin mindset tuh yang Dikurat dulu otak lo, jangan isinya jatuh tempo dong. Lo otaknya kan besok jatuh tempo, besok jatuh tempo. Lo masih mending mobilnya 1. Lo hitung mobil gue berapa? 120 unit. 120 unit. Dia ngasih mobil gue 7 tahun pajaknya nggak dibayar. 2014. 2014 pajaknya 7 tahun nggak dibayar. Sekarang 2014, sekarang 2025. Udah berapa tahun tuh? 10 tahun. 10 tahun tambah 7 berapa ya? 17 tahun. Pajaknya gue nggak bayar 17 tahun. Katanya supir-supir gue, Pak Haji, ini mobil dari Haji Marco kan waktu ngasih 7 tahun nggak dibayar. Sekarang udah 10 tahun. Ini nggak dibayar pajaknya. Kalau ada duit gue bayar. Kan nggak ada duit, ngapain gue bayar? Nanti kalau ketangkap polisi, nggak mungkin. Keluar pengumuman dari Gubernur Jawa Barat. Pajaknya dihapuskan. Yang dibayar tahun di muka. Ini baru gue bayar. Coba kalau dulu gue bayar. Ada duit buat bayar pajak, mendingan buat sedekah. Jadi tenang aja. Dan gak 1 loh dia ngasih mobil gue 2. Sama 1 lagi yang abu-abu ya. Apa dibayar pajaknya? Enggak, tenang aja. Lupa Pak Haji. Iya lupa. Oke? Otak lu tinggalin. Jatuh tempo, lo tinggalin. Entar lo paksain sedekah 10 juta, kita privat berjam-jam. Karena lo 2 juta, pembukaan aja. Oke? Gue mau diskusi tentang kuda sama anak gue. Oke? Sip? Terkabul? Sip? Pasti. Sampai ketemu lagi. Harus. itu cara ngadepin orang yang lemahin yang nagih utang itu. Dalam lu jangan dipakai, BH lu jangan dipakai. Nanti orang datang lihat lu langsung masuk UGD. Tan, promosi Tan. Ayo, sebelum yuk, sampai ketemu lagi. Sini. Sini promosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat guru besar saya Pak Haji Dwi Suwanto. Terima kasih untuk waktunya. Oke, buat para tamu-tamu RDAY dimanapun berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang butuh wadah atau komunikasi komunitas buat saling ngobrol. Saya punya grup yang udah beranggotakan 700 anggota. Di mana di grup saya tidak terkunci Pak Haji. Jadi di sana kita bisa saling sharing buat berkomunikasi. Di sana di grup saya akan saya motivasi buat acara-acara atau buat ibadah khususnya Pak Dia, kita ibadah malam, buat sedekah dan lain sebagainya. Oke, di sini juga saya akan membantu bagi para tamu-tamu RDAY dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke yang butuh jasa transportasi untuk berangkat ke RDAY khususnya buat yang mau privat ataupun yang ingin datang ke RDAY. Bisa dihubungin ke nomor HP saya di 0851 7544 7678. Kelebihannya apa dari grup GG Travel sama grupnya Tanti? Oke, kelebihan di grup saya kan grupnya terbuka Pak Haji, jadi kita bebas buat saling sharing, buat ngobrol di grup, saling mengingatkan, saling motivasi buat beribadah, bangun malam, dari mandi malam, bangun jam 00, baca Al-Quran, terus sharing yang lain-lainnya mungkin Pak Haji. Oke. Kalau misalkan kontak Tanti pasti bisa privat gak sama Pak Haji ke RDAY? Pasti Pak Haji, pasti. Pasti bisa privat ke Pak Haji langsung setiap hari Pak Haji. Untuk privat ke Pak Haji kan ada ya di RDAY. Iya. Ya udah hubungin di HP nomor 0851 7544 7678. Ulangi lagi.
085175447678. Oke. Oke, terima kasih Pak Haji. Yuk ngomong kuda, yuk masuk bos, gantian ya bos ya.